Apa Dinda sudah pernah melakukan itu? Tanya Pak Kusno lunak. Dinda terdiam, matanya berkaca-kaca. Seketika Dinda teringat dengan Adit. Dinda sebentar lagi mau menikah, Pak. Dinda sudah pernah melakukan dengan calon suami Dinda, ucap Dinda berat. Seketika Pak Kusno terlihat lemas. Semua sekarang sudah jelas. Seharusnya dengan kembalinya Dinda ke tempat ini tidak akan langsung membuat Sengkolo mengetahui keberadaan cucunya. Pantas Ratmi meminta kembali ke Lembah Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Selepas kembali ke kamarnya, Dinda tidak langsung tidur. Dia berbaring menatap langit-langit, memikirkan cerita yang disampaikan oleh Pak Kusno. Baginya masih ada beberapa bagian yang terlihat aneh. Kalau Ratmi memang menjaga ayah, kenapa dia meminta untuk segera menyelesaikan apa yang sudah dimulai? Pikir Dinda. Ia terus berpikir, menyambungkan semua kejadian yang menimpanya dan juga cerita yang disampaikan oleh Pak Kusno. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ratmi, dan kalau memang ayah yang menyimpan ini di berangkasnya, berarti dia seharusnya juga sudah tahu, atau setidaknya dia sudah memperkirakan apa yang sebenarnya sudah terjadi, batin Dinda. Kepalanya sungguh terasa berat. Sesekali dia menutup matanya, mencoba agar bisa terlelap. Pikirannya, setelah ia mengetahui alasan kenapa ibunya sampai hati membuangnya di panti, semua akan selesai. Tapi sekarang justru harus dihadapkan dengan masalah di luar nalarnya. Lelah memikirkan semua masalah yang ada, tanpa sadar Dinda tertidur. "Dok, bangun." Dinda menggeliat. Dia mendengar ada suara yang sedang mencoba untuk membangunkannya. "Dok, bangun dok." Sekali lagi suara itu hinggap di telinga Dinda. Beberapa kali ia mengerjapkan mata. Pandangannya masih terasa kabur. Namun jelas di hadapannya kini tampak sosok laki-laki sedang berdiri tegap. "Eyang," ucap Dinda spontan. Meski dia belum pernah bertemu dengan Sukma Aji, tapi seolah dia sudah mengenali siapa laki-laki yang ada di depannya. Sosok itu tersenyum. Tampak sekali bahwa Sukma Aji terlihat gagah dengan pakaian beskap Jawa yang sedang ia gunakan. "Maaf ya dok, sudah membuat hidupmu nelongso. Aku belum bisa membuat ikatan darah dengan lelembut itu lepas. Sekarang aku pasrahkan kepadamu ya dok," ucapnya sambil berjalan menuju ke arah Dinda. Kini ia duduk di pinggiran kasur. Dinda tidak menjawab ucapan Sukma Aji. Matanya masih terus terpancang ke arah sosok yang menurutnya begitu rupawan. "Lelakon ngelebur Sukmo wis rusak amarga lelakumu karo bocah lanang kae. Iki kabeh salah eyang. Kudune ana sing ngawasi awakmu. Lelaku lebur Sukmamu sudah rusak karena perilakumu dengan anak laki-laki itu. Ini semua salah eyang. Seharusnya ada yang mengawasimu." Kembali Sukma Aji berkata. Wajahnya terlihat sendu penuh dengan kesedihan. Dinda tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh kakeknya itu. Bahkan rasanya dia malah tidak bisa mengucapkan apapun. Dinda hanya bisa menatap Sukma Aji yang sedang duduk di samping ranjang miliknya. "Lelembut kae wis ngerti yen kowe ijeh urip. Saiki eyang titip bapakmu yo, ojo sampe keblinger koyo eyangmu iki. Lelembut itu sudah tahu kalau kamu masih hidup. Sekarang eyang titip bapakmu ya. Jangan sampai salah jalan seperti eyangmu ini," ucap Sukma Aji lirih. Pandangan Dinda seketika kabur.
Sepersekian detik seolah semua berubah dengan cepat. Astagfirullah, ucap Dinda saat mendapati dia terbangun dari mimpinya. Perasaannya tidak menentu. Kepingan-kepingan ingatan mimpinya muncul begitu cepat di dalam ingatannya. Dirinya ketakutan. Selain mimpi yang barusan ia alami, suara wayangan itu juga mulai terdengar kembali. Meski terdengar lirih, tapi tetap saja suara itu mengganggu gendang telinganya. Buru-buru Dinda bangkit. Tanpa menunggu kesadarannya pulih, ia langsung bergerak cepat ke arah meja kamarnya, menuliskan setiap detail mimpi yang barusan ia alami. Suara wayangan itu semakin terasa kencang, seolah sedang ada parade yang sedang mendekati kamarnya. Ketakutan menjalari setiap jengkal tubuh Dinda. Namun ada hal lain yang juga ikut masuk ke dalam kekhawatirannya. Ia khawatir dengan keadaan Ahmad. Rasa di kuku, rasa menyat. Tidak usah diperhatikan, tidak usah pergi. Sontak Dinda terperanjat hebat. Kepalanya menoleh ke arah pintu kamarnya. Sosok Ratmi saat ini sedang berdiri mematung di sana. Demit kae lagi goleki awakmu. Saiki den ngerti yen kowe ija urip. Cilakane saiki ora mau sekedar pengen duweni awake bapakmu, tapi dedemit kae pengen ngerapeni awakmu. Demit itu sedang mencarimu. Sekarang dia tahu kamu masih hidup. Cilakanya sekarang dia tidak hanya menginginkan bapakmu, tapi juga ingin menikahimu, ucap Ratmi dengan suara lirih. Dinda tersedak. Suara wayangan itu semakin kencang terdengar di telinganya. Dia takut dengan sosok Ratmi, tapi rasa penasaran yang muncul di hatinya juga tak bisa ia bendung. Laki-laki itu masih bisa hidup karena aku. Kalau sekarang kamu kepingin bapakmu sembuh, kembalikan aku ke tempat asalku, Lembah Pati, kata Ratmi seolah tahu apa yang sedang Dinda pikirkan. Dalam sekejap mata, sosok Ratmi tiba-tiba saja menghilang, sedang Dinda yang masih syok kembali terhenyak di bangku yang ia duduki. Suara wayangan yang tadi ia dengar sayup-sayup mulai menjauh. Mbok, Pak Kusno kemana? Ucap Dinda saat dirinya sedang masuk ke dapur dan mendapati Mbok Marni sedang menyiapkan makanan. Kenapa, Nduk? Lagi ngurusin taman di samping? Jawab Mbok Marni penasaran. Tampak sekali raut wajah Dinda begitu cemas. Semalam si Mbok dengar suara wayangan, tanya Dinda lirih. Mbok Marni menggeleng. Setelah mengantarkanmu masuk ke dalam rumah, si Mbok langsung kembali ke pavilion. Si Mbok gak dengar suara apapun, ucap Mbok Marni cemas. Ratmi semalam datang ke kamar Dinda, Mbok, kata Dinda. Lantas ia langsung menceritakan bagaimana Ratmi datang ke kamar memberitahu apa yang sedang terjadi. Menikahimu? Jawab Mbok Marni tercengang. Tidak mungkin, Din. Seharusnya ritual lebur sukmamu tidak akan bisa membuat Sengkolo mengetahui keberadaanmu, kata Mbok Marni yang sekarang terlihat khawatir. Ayah sudah bangun, Mbok? Tanya Dinda mengabaikan Mbok Marni yang sedang berpikir serius. Belum, coba kamu cek, Din. Mbok panggilkan Pak Kusno dulu, jawabnya sambil berjalan ke arah luar. Dinda langsung saja pergi ke arah kamar bapaknya. Setelah sampai di sana, beberapa kali dia mengetuk, tapi sama sekali tidak ada sahutan dari Ahmad. Tanpa pikir panjang, Dinda langsung menghambur masuk ke dalam kamar. Dinda menghela nafas lega. Ketakutannya tidak terbukti. Ahmad masih terlihat hidup. Lama Dinda memperhatikan bapaknya itu, memastikan kalau laki-laki itu masih bernafas. Tidak mau mengganggu, kembali Dinda menutup pintu pelan-pelan. Apa yang terjadi, Din? Ucap Pak Kusno cemas saat berpapasan dengan Dinda di dapur. Sudah, mari kita bicara di luar, biar si Mbok bikinin minum,
ucap Pak Kusno menggiring Dinda ke taman belakang. Cahaya matahari masih belum tampak. Segarnya udara pagi tidak membuat batin Dinda terasa tenang. "Simbok bilang semalam Ratmi menemuimu," kata Pak Kusno saat mereka sudah duduk di bangku taman belakang. Dinda mengangguk. Semalam setelah Dinda kembali ke kamar, Ratmi memberitahu kalau Sengkolo sudah tahu keberadaan Dinda. Ia mengatakan kalau sekarang ini sosok Sengkolo tidak hanya menginginkan hidup ayah, tapi juga ingin menikahi Dinda. Jelas Dinda tertunduk lesu. Pak Kusno terkesiap, kaget dengan kalimat yang diucapkan oleh Dinda. "Menikahimu? Maksudnya apa, Din?" tanya Pak Kusno. Dinda menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tahu maksud dari Ratmi. Ratmi mengatakan kalau saat ini ayah bisa hidup karena ada dia. Kalau Dinda menginginkan ayah bisa sehat kembali, dia meminta untuk dikembalikan ke Lembah Pati. "Kenapa bisa seperti itu, Pak?" ujar Dinda. Pak Kusno terlihat gusar. "Seperti yang aku bilang, Ratmi menghalangi Sengkolo agar dia tidak mengambil sukma milik Ahmad. Tapi kenapa dia meminta untuk dikembalikan ke Lembah Pati? Sukma Aji sudah membuat perjanjian dengannya. Tidak mungkin dia semata-mata mengatakan seperti itu," ujar Pak Kusno. "Tidak bisakah kita memanggil Ratmi, Pak? Semalam sebelum Dinda melihat Ratmi, Dinda bermimpi dengan Eyang Sukma Aji. Dinda mengenalinya dari lukisan yang ada di ruang tamu," ujar Dinda. "Kamu bermimpi dengan Sukma Aji?" tanya Pak Kusno. Dinda lantas mengiyakan. Sejurus kemudian Pak Kusno langsung memejamkan matanya. "Mimpimu bukan mimpi biasa, Nduk. Apa pesan dari Sukma Aji?" tanya Pak Kusno setelah beberapa saat. Dinda langsung menceritakan kepada Pak Kusno tentang mimpi yang dialaminya. Beberapa kali terlihat Pak Kusno menghela nafas dalam-dalam. Dinda langsung menceritakan kepada Pak Kusno tentang mimpi yang dialaminya. Beberapa kali terlihat Pak Kusno menghela nafas dalam-dalam. Banyak hal yang bisa membuat ritual lebur sukmamu rusak. Salah satunya adalah dengan melakukan hubungan di luar pernikahan. Apa Dinda sudah pernah melakukan itu? Tanya Pak Kusno lunak. Dinda terdiam, matanya berkaca-kaca. Seketika Dinda teringat dengan Adit. "Dinda sebentar lagi mau menikah, Pak. Dinda sudah pernah melakukan dengan calon suami Dinda," ucap Dinda berat. Seketika Pak Kusno terlihat lemas. Semua sekarang sudah jelas. Seharusnya dengan kembalinya Dinda ke tempat ini tidak akan langsung membuat Sengkolo mengetahui keberadaan cucunya. Pantas Ratmi meminta kembali ke Lembah Pati. "Maafkan Dinda, kek," ucap Dinda sayu. Dia benar-benar tidak menyangka apa yang sudah diperbuatnya bisa membahayakan dirinya dan bapaknya. "Nasi sudah menjadi bubur, Din. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencoba berkomunikasi dengan Ratmi. Hanya dia yang bisa membantu menahan Sengkolo. Dengan perginya Ratmi, jelas akan membuat Ahmad bisa berjalan kembali. Tapi dengan itu semua, dia tidak akan bisa melindungi kalian," ucap Pak Kusno sembari menghembuskan asap rokok dari mulutnya. Dinda tahu laki-laki yang ada di depannya sedang memikirkan cara untuk bisa membuat Dinda selamat. "Dulu aku sudah memberitahu Sukma Aji untuk tidak menyerang api dengan api. Tapi omonganku tidak pernah ia dengarkan. Sekarang justru malah menjadi bumerang buat kita di sini," lanjut Pak Kusno. Matahari sudah mulai nampak sekarang. Sinarnya mulai menembus kabut dan menerpa hijaunya dedaunan di sekitar mereka. "Apa yang harus Dinda lakukan?" ucap Dinda lirih. "Saya juga tidak tahu, Din. Yang harus kita lakukan saat ini adalah mencoba untuk berkomunikasi dengan Ratmi. Soal Ahmad jangan sampai dia tahu. Dengan kondisinya sekarang hanya akan membuat keadaan memburuk. Nanti malam kita coba panggil Ratmi," ucap Pak Kusno yang langsung pergi menuju ke arah pavilion. Dinda berjalan lesu ke arah rumah.
Rasa bersalahnya muncul saat tahu banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Seharusnya aku tidak melakukan itu semua, ucap Dinda, mengingat apa yang sudah dilakukannya dengan Adit. Kenapa sedih seperti itu, Nduk? Tanya Mbok Marni yang mendekati Dinda yang tertunduk lesu. Menyadari kehadiran Mbok Marni tanpa pikir panjang, Dinda langsung memeluknya, menumpahkan segala perasaan yang berkecamuk di dalam batinnya. Sudah, tidak ada yang perlu disesali. Seperti yang sudah diucapkan kakekmu, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang ceritakan sama Simbok, seperti apa Adit itu? Simbok penasaran dengan laki-laki pilihanmu, ucapnya sambil mengelus-ngelus kepala Dinda. Dinda tersenyum dan mulai menceritakan kehidupannya saat berada di panti, hingga dia bisa membuka usahanya sendiri dan bertemu dengan Adit. Mbok, terdengar suara panggilan dari arah kamar Ahmad. Sepertinya Ahmad sudah bangun, Din. Temuin dulu bapakmu, ucap Mbok Marni. Tanpa menunggu lama, Dinda langsung melesat pergi ke arah Ahmad. Entah kenapa pagi ini ia merasa ingin berinteraksi dengan bapaknya. Sudah bang, ucapan Dinda terhenti. Tatapannya nanar saat melihat Ahmad sudah duduk bersandar di punggungan kasurnya. Pak Kusno sudah kesini ya? Tanya Dinda berjalan cepat ke arah bapaknya. Ahmad menggeleng. Terus yang bantuin ayah duduk siapa? Tanya Dinda penasaran. Ayah. Ahmad menggeleng. Terus yang bantuin ayah duduk siapa? Tanya Dinda penasaran. Ahmad tersenyum sumringah. Alhamdulillah, Duk. Bapak tiba-tiba bisa menggerakkan tangan, ucapnya sambil mengangkat tangan kanannya. Bukan merasa senang, justru Dinda malah terlihat khawatir. Kamu tidak senang toh kalau ayah sudah mulai sembuh, ucap Ahmad saat menyadari raut wajah Dinda yang tidak terlihat bahagia. Enggak ya, Dinda cuma kaget. Padahal baru beberapa hari ayah diterapi, tapi sudah bisa menggerakkan tubuh ayah. Belas Dinda mencoba untuk meyakinkan bapaknya. Semalam ayah bermimpi bertemu dengan ibumu. Dia bilang kalau besok ayah sudah bisa duduk sendiri. Lalu Ajeng memberikan minuman ke ayah. Dan di dalam mimpi itu, ayah melihatmu sedang menikah dengan seorang laki-laki yang gagah dan tampan, cerita Ahmad. Seketika jantung Dinda berdesir. Rasa khawatir kembali menggelayuti batinnya. Walau memang dia akan menikah dengan Adit, tapi mendengar penuturan ayahnya justru membuat Dinda teringat dengan perkataan Ratni semalam. Ya udah, sekarang Dinda panggilkan Pak Kusno ya. Badan ayah sudah bau, ucap Dinda nyengir. Seolah bau badan Ahmad mengganggu indera penciumannya. Ahmad terkekeh mendengar ucapan Dinda dan buru-buru mengusap kepala anaknya. Nanti ke makam ibu dan kakek nenekmu ya. Kemarin belum jadi kan? Pinta Ahmad. Dinda hanya mengangguk menyetujui dan segera beranjak keluar kamar. Mbok, kata Dinda lirih mendekati Mbok Marni yang sedang duduk di teras belakang rumah. Ahmad mau bersih-bersih. Mbok panggilkan Pak Kusno ya? Tanya Mbok Marni yang mengira Ahmad meminta Dinda untuk memanggilkan Pak Kusno. Dinda menggeleng. Ayah tiba-tiba bisa menggerakkan separuh badannya, Mbok, ucap Dinda. Dinda khawatir dengan peringatan Ratmi. Kalau memang benar, berarti sebentar lagi tubuh ayah akan dikendalikan oleh dedemit milik keluarga ini, lanjut Dinda. Beneran kamu, Din? Astaga, kenapa jadi malah ruwet seperti ini? Ya sudah, kamu sekarang mandi, sarapan. Biar Simbok yang bilang ke kakekmu, sekalian dia lihat keadaan Ahmad, ucap Mbok Marni. Dinda yang tidak tahu harus berbuat apa hanya bisa mengangguk dan langsung masuk ke dalam rumah. Makam ibu ada di mana ya? Tanya Dinda saat mereka sedang bersiap pergi ke makam keluarganya. Deketin, kita jalan aja ya. Bapak sama ibu ikut kan? Ucap Ahmad melihat ke arah Pak Kusno dan Mbok Marni.
Seketika semua diam. Ada kecanggungan di sana. Tumben ayah nyebut Pak Kusno dan Mbok Marni pakai bapak dan ibu. Pancing Dinda tersenyum jahil. Seketika wajah Ahmad terlihat panik. Sudah, kami ikut Pak. Sudah lama juga kami tidak nyekar, ucap Pak Kusno. Dinda yang ada di belakang bapaknya hanya tersenyum geli dan mengerling kedua orang tua di depannya. Orang-orang aneh. Batin Dinda yang merasa bahwa keluarganya penuh dengan drama. Memang apa salahnya untuk jujur kalau Pak Kusno dan Mbok Marni adalah mertuanya? Tidak ingin terlalu siang, akhirnya mereka berempat berjalan menuju ke pemakaman yang ada di kampung tersebut. Beberapa warga sempat berhenti dan menyapa Ahmad. Mereka mengira kalau Dinda adalah pasangan Ahmad. Tidak membuat banyak pertanyaan. Ahmad hanya tersenyum dan mengatakan kalau Dinda adalah keponakannya. Mendengar itu Dinda hanya menggelengkan kepala. Arahnya kemana nih Om? Tanya Dinda mencoba mengerjai bapaknya. Bukannya tertawa, malah Ahmad terlihat judes dan tidak menjawab pertanyaan Dinda. Kok nggak dijawab sih Om? Kan Dinda tidak tahu arah pemakaman. Goda Dinda sekali lagi. Di sisi kanan kirinya Pak Kusno dan Mbok Marni cengar-cengir melihat kelakuan Dinda. Duk, jangan bikin ayah gak enak hati ya, ucap Ahmad cemberut. Bukannya berhenti, justru malah Dinda semakin menjadi-jadi. Ayah siapa Om? Ayah Dinda sudah lama hilang, gak tahu sekarang di mana. Ucap Dinda nyengir, mengira candaannya akan dibalas oleh Ahmad. Om, kok diem? Goda Dinda sekali lagi. Pak Kusno, Bapak aja yang dorong kursi rodanya, ucap Ahmad singkat. Dinda terkesiap mendengar ucapan Ahmad. Dia tahu bapaknya sedang merajuk. Dinda berhenti mendorong dan segera menarik tangan Mbok Marni dan berjalan ke depan. Kamu itu sudah tua kok masih ngambekan. Dinda itu sudah lama tidak kenal sama orang tuanya. Kamu bilang dia keponakanmu, ya pasti dia merasa tidak nyaman, tegur Pak Kusno. Maaf Pak, saya cuma tidak ingin menambah masalah, balas Ahmad lirih. Ya sudah, sifat egoismu itu mesti dikurangi. Dia bukan Ajeng yang bisa sabar menghadapi sifat burukmu itu, ujar Pak Kusno sambil mendorong kursi roda yang Ahmad tumpangi. Iya Pak, biar nanti Ahmad bicara dengan Dinda. Lalu kapan saya bisa memberitahu Dinda siapa kalian sebenarnya? Tidak adil kalau dia tidak tahu siapa kalian, ucap Ahmad. Kapanpun kamu mau, katakan saja semuanya, ucap Pak Kusno tersenyum. Dia berpikir memang tidak baik jika di antara mereka terus berdrama seperti ini. Toh setelah ini pasti banyak masalah yang harus diselesaikan bersama. Terima kasih Pak, saya banyak hutang budi sama Bapak dan Ibu, ucap Ahmad. Sudah, jangan dipikirkan, bapakmu juga sudah menitipkanmu kepadaku. Selain sebagai mantu yang tidak berguna, kau juga sudah kuanggap seperti anak kandungku sendiri, kekeh Pak Kusno yang ditanggapi oleh Ahmad dengan wajah cemberut. Tidak berguna katanya, batin Ahmad kesal. Nanti bisa beri waktu saya sebentar sama Dinda Pak, biar saya jelaskan semuanya, ucap Ahmad serius. Terserah kamu Mat, yang terpenting sekarang jaga anakmu. Dia belum tahu keseluruhan tentang siapa keluarga Sukma Aji sebenarnya. Paham kan maksudku? Ucap Pak Kusno tegas. Saya paham Pak. Jika memang wanita itu akan mengambil saya, tolong jaga Dinda ya Pak. Sudah beberapa waktu saya terus memimpikan Ajeng. Dia selalu meminta saya untuk menemaninya, ucap Ahmad lirih. Pak Kusno menghela nafas. Ia berpikir, semestinya Ahmad juga harus mengetahui semuanya. Setelah kamu bicara dengan Dinda tentang siapa kami, ada yang ingin kubicarakan tentang Sukma Aji, kata Pak Kusno. Keputusannya sudah bulat, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi dari Ahmad.